سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih pada pembahasan celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qala Malik bin Dinar ittaqus saharata fa innaha tasharu qulubal ulama, yakni ad-dunya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tuzahimuha, fa idza kanatid dunya fil qalbi lam tuzahimha al-akhirah lianna al-akhirata karimatun wa dunya la'imatun. Wa hadha tashdidun 'azim wa narju an yakuna ma dhakarahu Sayyar ibn al-Hakam asah idh qala ad-dunya wal akhiratu yajtami'ani fil qalbi fa ayyuhuma ghalaba kana al-akharu tab'an lahu. Wa qala Malik bin Dinar biqadri ma tahzanu lid-dunya yakhruju hammul akhirah fi qalbika wa biqadri ma tahzanu lil-akhirati yakhruju hammud dunya min qalbika. وهذا اقتباس مما قاله علي كرم الله وجهه حيث قال الدنيا والآخرة ضرتان فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرى. وقال مالك بن دينار berkata Malik bin Dinar ittaqus saharah fa innaha tasharu qulubal ulama, yakni ad-dunya. Berhati-hatilah kalian dengan ahli sihir. Tapi maksud ahli sihir di sini adalah dunia. Jadi dunia di sini diumpamakan dengan as-sahar, penyihir, ahli sihir. Maka Malik bin Dinar mengatakan ittaqus saharah, berhati-hatilah kalian dengan ahli sihir atau penyihir. Fa innaha tasharu qulubal ulama, yakni ad-dunya. Karena bahwa sesungguhnya ahli sihir ini dapat menyihir hati para ulama, yakni artinya penyihir ini adalah ad-dunya. Jadi jangan kita memandang remeh dunia ini. Jangan kita memandang biasa. Jadi jangan kita beranggapan saya sudah aman dari dunia, belum keamanan berlele ke dunia, katuha pipulah dunia. Hati-hati. Ya. Setingkat hati para ulama bisa tersihir oleh dunia. Tentu ketika disebut di sini para ulama adalah mereka yang sudah mengenal Allah, sudah mengenal hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang yang memang alim,
dan beramal dengan ilmunya. Tetapi hebatnya dunia, meskipun ulama dia mampu menyihir hati ulama itu. Artinya ulama pun tidak lepas daripada sihir dunia. Jadi dunia ini tidak main-main ya, efek sihirnya. Oleh karena itu berhati-hatilah kita dengan dunia, tentunya dengan meminta kepada Allah dan berusaha untuk menjaga diri daripada sihirnya dunia. Makanya ulama itu ada ulama akhirah, ada ulama su, ada ulama akhirat. Ulama yang memang tentu ulama ya, alim. Namun mereka, ilmu yang mereka miliki membawa diri mereka dan umat ke akhirat yang baik. Tapi ada juga ulama su. Ketika dikatakan ulama su ini bukan orang tidak alim, ulama. Ilmunya mengungguli kita. Ini dikatakan ulama. Cuman su. Su ini artinya buruk, jelek. Tapi ulama. Bukan pendakwah biasa, bukan penceramah biasa. Bukan urung semubut seperti kita malam ini biasa ini. Ini ulama ini. Tetapi su. Nah, betul-betul ulama. Cuman su. Nah, atau dengan kata lain ulama dunia. Artinya mereka ulama yang ilmunya luar biasa, tapi ilmu itu membawa diri mereka dan membawa umat menjadi budak dunia. Nah, dengan ilmu itu dia membeli akhirat. Ini ulama su. Jadi hebatnya dunia, dia mampu menjadikan ulama menjadi su. Berarti pengaruh dia itu besar sekali. Godaan dia itu tidak main-main. Setingkat ulama, orang yang sudah menghabiskan hidupnya untuk ilmu. Nah, karena dikatakan ulama tadi. Kalau tidak berilmu, tidak dikatakan ulama. Ini memang ulama. Orang-orang yang sudah menghabiskan hidupnya dari kecil dalam ilmu siang malam untuk ilmu, tapi jatuh dalam perangkap dunia. Maka oleh karena itu hati-hatilah dengan dunia ini. Jangan dianggap remeh, jangan dipandang biasa. Nah, ya. Kemudian wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tuzahimuha, fa idza kanatid dunya fil qalbi lam tuzahimha al akhirah li'anna al akhirata karimatun wad dunya la'imatun. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, apabila adalah akhirat itu di dalam hati seseorang, ja'atid dunya tuzahimuha, dunia akan mendobraknya. Kalau dalam hati seseorang itu akhirat, Allah, akhirat, maka dunia akan mendobraknya. Ya. Fa idza kanatid dunya fil qalbi lam tuzahimha al-akhirah. Tapi apabila dunia yang ada dalam hati seseorang, lam tuzahimha al-akhirah, akhirat tidak akan mendobraknya. Ya. Kenapa demikian? Li'anna al-akhirata karimatun wad dunya la'imatun, karena akhirat itu mulia sedangkan dunia itu hina. Jadi kalau dalam hati kita akhirat, maka dunia akan selalu mendobrak, menggoda. Jadi orang yang semakin berusaha untuk dekat dengan Allah, orang yang semakin berusaha untuk sampai kepada Allah, orang yang selalu berusaha untuk menjadi baik, menjadi saleh, taat kepada Allah, godaannya semakin berat. Nah,
Tapi kalau orang yang memang dalam hatinya sudah dunia, akhirat tidak akan mendekat. Tidak perlu, tidak mau dunia akhirat mendobrak dunia untuk apa kita dobrak perkara hina. Tapi kenapa dunia mendobrak akhirat? Karena akhirat itu mulia. Maka dunia berusaha menghancurkan akhirat itu dari hati seseorang. Jadi ya, jangan kemudian kita merasa dengan menjadi sudah taat, ya sudah banyak amal saleh, kemudian merasa aman dari dunia. Tidak, justru kita atau orang-orang yang saleh inilah yang lebih berat didobrak oleh dunia. Kalau orang yang sudah hatinya dengan dunia, ya dia tidak terasa lagi, sudah hambar. Tapi orang-orang yang saleh inilah yang kita harus jaga. Kita jaga diri kita, dan kita jaga orang-orang saleh yang ada di sekitar kita. Karena orang saleh lah yang paling berpotensi untuk jatuh dalam perangkap dunia. Kalau ahli dunia memang sudah dalam perangkap dunia. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang saleh yang kita lihat saleh, orangnya baik, orangnya tiba-tiba kita lihat dia sudah cenderung dekat dengan dunia. Kita bantu, harus kita bantu. Jadi jangan kita begitu melihat ada orang misalnya saleh, alim, sehari-hari kita lihat baik, tiba-tiba kagak to kedih udunya betul. Justru kita mengatakan, belaga yang puji awal dia gak tar. Tak boleh demikian. Justru orang soleh itu, orang alim itu, orang-orang baik itulah yang diincar oleh dunia. Cuman kita kenapa nampak tidak diincar? Memang dalam hati kita dunia. Tidak perlu diincar ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Adapun orang-orang ahli dunia, akhirat tidak akan mendekat. Justru godaan itu berat sekali saat kita mulai memasukkan dalam hati kita tentang perkara akhirat. Citkana cobaan. Ya. Nah, sehingga kata Imam Al-Ghazali di sini, wa hadza tasdidun azim. Ini terlalu berat kalimat ini. Apa makna terlalu berat? Kata-kata yang mengatakan tadi, kalau dalam hati seseorang ada akhirat, dunia akan mendobrak, akan mencoba menghancurkan. Tapi kalau dalam hati seorang itu ada dunia, akhirat enggak akan mendekat. Ini terlalu berat. Artinya terlalu berat bagi orang yang dalam hatinya dunia. Sehingga maknanya orang yang dalam hatinya dunia, dia akan semakin jauh jatuh dalam perangkap dunia. Tidak ada tidak ada jalan untuk dia selamat. Sehingga ini terlalu berat bagi ahli dunia. Seolah-olah mereka itu tidak bisa diselamatkan karena akhirat enggak akan mendekat kepada mereka. Nah, kata Imam Ghazali, wa hadza tasdidun. Ya, ini tasdidun azim, terlalu berat ungkapan ini. Wa narju ayyakuna ma dzakarahu Sayyar Ibnul Hakam asah. Kata Imam Al-Ghazali, wa narju, dan kita berharap ungkapan lain yang diungkapkan oleh Imam Sayyar Ibnul Hakam itu lebih sahih, lebih asah. Apa ungkapan itu lebih seimbang? Idz qala, ketika dia berkata, ad-dunya wal akhiratu yajtami'ani fil qalbi fa ayyuhuma ghalaba kana al-akharu taba'an lahu. Kata Sayyar bin Hakam, dunia dan akhirat ini saling mendobrak dalam hati seseorang. Jadi kalau kita katakan dunia saja yang mendobrak akhirat, itu seolah-olah menutup peluang bagi ahli dunia untuk dekat ke akhirat. Nah, tapi siapa tadi? Sayyar bin Hakam, bahwa keduanya sama. Akhirat, kalau dalam hati itu ada dunia, akhirat juga mencoba mengambil alih.
Kalau dalam hati manusia itu ada akhirat, dunia mencoba mengambil alih. Maka dalam diri kita, dan itu bisa kita rasakan saat kita taat kepada Allah, saat kita melakukan kesalihan, bisikan-bisikan dunia itu tetap ada. Kita sudah taat, sudah saleh, bisikan dunia itu datang terus tiga-tiga, ya, untuk membawa kita kepada dunia. Demikian juga ahli dunia, siapapun itu, orang-orang yang bergelimang dengan dunia, bergelimang dengan maksiat, sejauh apapun, sedalam apapun, sebesar apapun dosa dia, bisikan-bisikan akhirat itu tetap datang, ya, mengajak untuk menuju akhirat, untuk berfikir akhirat, untuk ingat mati. Tak bro tak orang tiga tetap diingat mati. Ada ged tak orang tiga hawa-hawa cik dunia. Kira-kira seperti itu. Cuman bagaimana kita memenangkan bisikan itu? Ada orang saleh, begitu datang bisikan-bisikan itu, dia menepisnya, langsung dia lewatkan. Demikian juga ada orang-orang ahli dunia, ketika bisikan-bisikan kebaikan datang, dia menepis tetap dengan dunianya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan orang soleh itu enak. Agaknya hana galak keduanya. Kan hana galak, hana berumur. Jadi itu menjadi alasan orang yang suka berbuat maksiat. Atau orang buat maksiat, saya berat sekali, susah selamat dari maksiat. Jika lagi lah maksiat tapi susah tak selamat. Beda dengan urung je, urung soleh. Sama. Dia dikatakan soleh karena dia punya nafsu, tapi dia mampu melawan nafsunya, maka dianggap soleh. Kalau tidak ada nafsu, tidak dikatakan apa. Jadi dia tidak ada soleh, tidak ada usaha. Malaikat ada nafsu, makanya dia bisa menjadi seperti itu. Justru orang-orang soleh itu orang-orang yang tetap taat kepada Allah, tetap bisa berbuat baik, tetap bisa menjaga hatinya meskipun dalam berperang melawan dirinya, nafsunya, syahwatnya. Cuman urutnya ngelawan. Adapun orang yang tadi tidak sanggup melawan. Yang sanggup melawan, menang, itulah pemenang. Ya, tapi yang tidak sanggup melawan, tapi kemudian mengasihani dirinya, itu orang lemah. Kan kata Rasulullah, al-kaisu, orang cerdas itu orang yang melawan diri, beramal, mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Adapun orang yang pengecut, yang tidak mampu melawan diri, pasrah, kemudian ujung-ujung mengharapkan rahmat Allah. Andalannya belas kasih, hai jeci, daripada dia berharap putus asa daripada rahmat Allah. Tapi jangan selalu seperti itu. Jangan selalu, ya Allah, dong hamba lah, ya Allah, ibadah berdoa rumah jika menua, ya Allah. Karung pupuk dosa. Besok lakukan lagi seperti itu lagi. Jadi orang saleh itu bukan orang seperti itu. Orang saleh itu adalah orang yang melawan. Dia melawan dan selalu berpikir bagaimana mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Nah, itu lebih seimbang. Ya, wa qala Malik bin Dinar, dan berkata Malik bin Dinar juga, biqadri ma tahzanu lid dunya yakhruju hammul akhirah min qalbika, wa biqadri ma tahzanu lil akhirati yakhruju hammud dunya min qalbika. Biqadri ma tahzanu lid dunya, dengan kadar sedihmu untuk dunia, seperti itulah akhirat itu keluar dari hatimu. Dengan kadar sedihmu untuk dunia,
seperti itulah akhirat keluar dari hatimu. Dan dengan kadar sedihmu untuk akhirat, seperti itulah keluar dunia dari hatimu. Ya, ini hati-hati kita yang kadang-kadang suka sedih kalau enggak dapat dunia sebagaimana orang lain dapat dunia. Hati-hati bersedih dengan dunia. Sebesar apa sedih kita kepada dunia, maka sebesar itulah akhirat keluar dari hati. Dan sebesar apa sedih kita untuk akhirat, sebesar itulah keluar dunia dari hati. Jadi semakin kita mengeluarkan air mata sedih ketika mengingat akhirat, ingat mati, ingat Allah, ingat Rasulullah, maka ketika itu cinta dunia itu keluar ya. Debit. Ya. Sebaliknya, sejauh mana sedih kita terhadap dunia, tanpa kita sadari akhirat itu keluar. Kita sedih misalnya tidak memiliki penghasilan seperti orang yang banyak penghasilannya. Orang sampai nangis. Kita sedih misalnya melihat orang ada fasilitas ini, fasilitas itu, fasilitas dunia, sampai nangis-nangis. Kita sedih orang lain lagi foto-foto baru siap dilantik, DPRK, DPRA, DPR RI. Tapi kita tidak lewat. Kita sedih orang naik jabatan, kita sedih orang ini, orang itu. Sedih terhadap dunia. Tanpa kita sadari. Saat kita menangisi dunia, saat kita menyedih, merasa sedih dengan nasib kita terhadap dunia, seperti sebesar itulah akhirat itu keluar dari hati kita. Makanya dunia ini jangan terlalu sedih. Sedihlah untuk justru akhirat sedih. Sedih itu seharusnya ketika kita lihat orang lain. Kenapa bisa ada orang yang bertahun-tahun hidupnya, tapi salat lima waktu selalu di masjid tepat waktu. Sedih kita mengingat diri, kenapa saya tidak bisa? Ya, sedih kita, kiban mati dong dia. Ya. Sedih kita ketika melihat orang subuh sudah bangun dia. Sudah bangun, dapat tahajud 2 rakaat. Ya. Pergi ke masjid sana, pergi ke masjid sini. Itu yang harus saja kita sedihkan. Masuk akhirat hati kita. Sedih kita melihat orang yang bisa baca Al-Quran, tapi kita belum bisa baca Al-Quran. Sedih kita melihat ada orang yang sangat menikmati Al-Quran. Kita baru baca sebentar, kating. Saya kata Al-Quran kating. Belum satu halaman, sayu-sayu mata. Alasan tak benar oh dengar je di rumah. Sedih kita. Ada orang begitu menikmati baca Al-Quran. Apa rahasianya? Suaranya indah, bacaannya mendayu-dayu. Bahkan kita saja yang mendengar ingat akhirat. Kita sedih tidak bisa seperti dia, pengen seperti dia. Kita sedih terhadap diri sendiri, tidak bisa istiqamah seperti istiqamah orang lain. Kita yang misalnya umur sudah melihat anak muda, anak-anak muda sekarang kita lihat taat-taat, saleh-saleh. Misalnya kita yang sudah berumur ini sedih. Sedih kita. Kita kagum dengan mereka sudah taat dari muda. Kita kadang-kadang baru saja itu bukan ribut istri di rumah.
Jadi dengan sekadar apa sedih kita terhadap dunia, sekadar itulah akhirat keluar dari hati. Dan sekadar apa sedih kita kepada akhirat, sekadar itulah keluar dunia dari hati kita. Maka untuk perkara dunia ini janganlah terlalu bersedih. Tapi yang patut kita sedihkan perkara akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah mampu memadamkan panasnya api neraka. Itu maknanya. Artinya air mata yang keluar karena ingat akhirat. Air mata yang keluar karena ingat Allah. Air mata yang keluar karena takut azab Allah. Ya. Dan itu bisa kita ukur, ya, diri kita sendiri. Wa hadza iqtibasun mimma qalahu Aliun karramallahu wajhahu haitsu qala, dan ini juga, ya, sesama dengan atau diambil dari ungkapan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana Ali pernah mengatakan ad-dunya wal akhirah dharratani fa biqadri ma tardha ihdahuma fa biqadri ma turdi ihdahuma tusqitul ukhra. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah, ad-dunya wal akhirah dharratani, dunia dan akhirat itu dua sisi yang saling berlawanan. Ya, fa biqadri ma turdi ihdahuma tusqitul ukhra. Maka dengan sekadar engkau menyenangkan salah satunya, berarti engkau membuat yang lainnya tidak senang. Nah, saat makanan ruh yang kita berikan untuk diri kita itu tentang akhirat terlalu besar, maka dunia akan tidak suka dengan kita, akan menghindar. Demikian juga saat makanan fisik, jasad atau dunia yang kita berikan untuk diri kita terlalu besar porsinya, maka ruh atau akhirat yang ada dalam diri kita juga akan menghindar, lenyap dan pudar sedikit demi sedikit. Jadi jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Nah, tetap menangkan salah satu. Jadi enggak betul ada orang mengatakan setengah-setengah antara dunia akhirat, enggak. Jangan setengah-setengah, harus menangkan salah satu. Nah, kalau enggak menangkan dunia berarti menangkan akhirat. Nah, harus salah satu. Enggak bisa setengah-setengah, enggak dapat. Ya, enggak dapat. Nah, mustahil itu. Kalau ada orang mengatakan setengah-setengah, dunia setengah, akhirat setengah, berarti dia itu sebenarnya lebih condong kepada dunia. Ya, nah, lebih condong ke dunia itu, cuman bahasa manisnya aja itu. Biar menganggur lain, ya. Ya, harus menang akhirat. Tidak bisa setengah-setengah. Tetap dia kalah salah satunya. Nah, wa qala al-Hasan wallahi laqad adraktu aqwaman kanatid dunya ahwanu alaihim min at-turab alladhi tamshuna alaihi ma yubaluna asharaqatid dunya am gharubat dhahabat ila dha au dhahabat ila dha. Ya. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Hasan al-Basri, wallahi, demi Allah, laqad adraktu aqwaman, aku telah berjumpa dengan sebagian orang. Ya, kanatid dunia, adalah dunia lebih hina bagi mereka daripada tanah yang engkau injak. Ini kata Imam Hasan al-Basri. Aku telah menemukan, berjumpa dengan orang-orang. Ini kan Hasan al-Basri tabi'in, berarti maksud dia sahabat Nabi. Telah aku jumpai beberapa sahabat Nabi, kira-kira seperti itu. Dunia bagi mereka lebih hina daripada tanah yang kalian injak. Nah, yumdonya ba'ulnya lebih hina daripada pasir. Nah, kalau kita pasti lebih berharga dunia daripada apa? Pasir, kan begitu. Mereka lebih meyum pasir yang kita injak daripada dunia. Nah, mereka mengatakan,
kata Hasan Al-Basri tadi, ad-dunya ahwanu alaihi min at-turab alladhina tamshuna alaihi, dunia itu lebih hina bagi mereka daripada tanah yang kalian berjalan di atas tanah itu. Mayubaluna, mereka tidak pernah peduli. Asyarakatid dunya am gharubat, apakah dunia itu hidup, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, mereka tidak peduli. Ya. Kalau kita peduli, kalau penghasilan tidak seperti biasa, pengen hana lagi biasa, kasih dia peduli itu. Ya. Tapi begitu masuknya banyak, langsung nampak wajah happy. Kan kita langsung nampak. Kalau sudah nampak wajah tiba-tiba kita jumpa agak sumringah, oh dia tambah bahi ya. Tapi kalau nampak wajah agak-agak lesu, itu tidak jauh-jauh, itu langsung artinya itu sepertinya ekonomi sedang rumit. Mudah terdeteksi. Begitulah dunia mempengaruhi kita. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, aku temukan ada orang-orang, bagaimanapun dunia bersikap kepada mereka, tidak mempengaruhi mereka. Apakah dunia itu memberikan sesuatu kepada mereka, asyrakat, menyinari mereka, am gharubat, atau dunia itu terbenam dari mereka, jauh dari mereka, tidak peduli. Zahabat ila dha au zahabat ila dha, tidak ada urusan mereka. Dunia itu lebih memilih orang lain daripada mereka, atau lebih memilih mereka daripada orang lain, sama saja. Tidak ada pengaruh. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kita tahu bahwa Rasulullah itu orang kaya, Rasulullah itu kaya raya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita baca sirah Nabawiyah, pernah dapur Rasulullah itu tidak berasap, bahkan bulanan. Nah, itu apa maksudnya? Maksud Allah mengatur kehidupan Rasulullah seperti itu, ingin Allah ajarkan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisi Rasulullah terhadap dunia, apakah Rasulullah sedang melimpah hartanya, sampai sesekali saat melimpah harta Rasulullah itu, kambing Rasulullah itu banyaknya itu antara satu lembah gunung ke lembah gunung yang lain. Ini demung tengah le rezeki. Tapi ketika keadaan tertentu, lapar Rasulullah sampai harus ikat batu di perut. Tapi wajah Rasulullah tidak pernah berbeda. Dan itu pun sebenarnya tidak ada yang tahu Rasulullah lapar. Dek Rasulullah hanai debu. Getanya kalau dia delat gu bacu, kai kadang wajah dia. Rasulullah lapar, tidak ada yang tahu. Itu kan dalam perang Khandaq. Ketika Rasulullah dipanggil oleh Jabir, mau buat ada kenduri sedikit. Rasulullah sedang mencangkul paret Khandaq itu bersama sahabat yang lain. Begitu Rasulullah dipanggil, bangun Rasulullah, terbang debu di keningnya. Saat Rasulullah naik ke tepi, Rasulullah kan angin, terangkat baju Rasulullah, nampak 3 batu di perutnya diikat. Nah, Rasulullah kekasih Allah, manusia paling sempurna di dunia dan akhirat. Tapi ada kondisi tertentu sampai harus ikat batu di perut saking laparnya. Tapi tidak tahu orang Rasulullah lapar itu. Artinya dunia tidak mempengaruhi Rasulullah. Lapar tidak membuat Rasulullah kemudian berubah sikapnya. Kita kalau sudah lapar, beda cara bergahaba. Harampah ada bergahaba. Abungi-bungi. Tapi menyodrom dumho jadi pakat. Rasulullah tidak. Artinya dunia asyarukat am gharubat, apakah dunia itu bersinar bagi mereka, memberikan sesuatu kepada mereka, atau dunia itu
membalikkan diri mereka, tidak ada pengaruh. Dunia itu datang ke sana, ke sini, ke si orang itu, tidak ada urusan mereka. Nah, ini ditemukan oleh Imam Hasan Al-Basri pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisakah kita seperti itu? Tapi itu memang makam yang sangat berat sekali. Ya, makam yang sangat berat itu. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kita, kata Allah, sayangnya kalian lebih tu'thiru, ya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya datang Umar bin Khattab suatu hari pada siang hari, ya. Begitu datang sampai ke rumah Rasulullah, pintu dibuka karena panas. Rasulullah sedang tidur, buka pintu, menghadapi tidur Rasulullah di rumahnya beralaskan tikar. Datang Umar bin Khattab. Begitu sampai Umar bin Khattab, Rasulullah bangun. Saat bangun Rasulullah dari tikar alas tempat tidurnya itu, membekas tikarnya di punggung Rasulullah, di badan Rasulullah membekas tikar. Nah, Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, laqad ra'aitu al-muluk, aku telah melihat raja-raja, mereka tidur di atas dipan sutra. Kenapa engkau tidur seperti ini, ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak sampaikan kepada kami apa yang engkau butuhkan? Seperti kita katakan hari ini kepada misalnya ada tengku-tengku ulama-ulama kita, apakah anda pegah apa kamu? Perledron. Apakah anda den ramin pegah apa kamu? Ya. Padahal mereka bukan den tapi mereka tidak ada rasa hambar terhadap dunia. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika mengatakan, kenapa engkau tidak sampaikan kepada kami, Rasulullah, biar kami siapkan tempat tidur? Kata Rasulullah SAW, ala tarda ya Umar an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, biarkan dunia itu untuk mereka raja-raja dunia, dan tinggallah untuk kita akhirat saja. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.